Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hilal Aminuddin, reguler 2 semester 4 dari STIE Prima Graha. Di sini saya akan membahas mata kuliah riset operasi yang diampu oleh dosen Bu Sri Wulandari MBA. Riset operasi itu tentang yang metode penugasan ya. Sebelumnya kita harus ketahui dulu apa sih metode penugasan itu. Metode penugasan atau biasa disebut assignment method merupakan bagian dari linear programming yang digunakan untuk mengalokasikan pekerjaan kepada subjek atau orang tertentu agar diperoleh hasil yang optimal. Hasil yang optimal itu seperti biaya minimal, keuntungan yang maksimal, waktu yang minimal, dan lain-lain. Alat analisis metode ini menggunakan pendekatan metode Hungarian. Metode ini bersifat saling meniadakan. Artinya, apabila seorang telah mengerjakan suatu jenis pekerjaan, maka tidak dapat mengerjakan pekerjaan yang lain. Dapat juga dikatakan satu orang mengerjakan satu pekerjaan dan satu pekerjaan dikerjakan oleh satu orang. Oke, di situ ada model umum tabel penugasan. Nah, di dalam model umum tabel penugasan ada subjek. Subjek merupakan orang yang mengerjakan pekerjaan tertentu. Kemudian ada objek atau pekerjaan. Objek merupakan pekerjaan yang akan dikerjakan, dapat berupa jenis pekerjaan, mesin, dan lain-lain. Nah, di dalam situ juga ada tabel payoff. Tabel payoff itu C11 sampai CMN. Tabel payoff merupakan hasil atau nilai yang terjadi dari pekerjaan tersebut. Dapat berupa biaya, waktu, pendapatan, dan lain-lain. Oke, setelah kita mengetahui itu semua di dalam model umum tabel penugasan, sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh soal. Buh Raroh Konveksi merupakan sebuah perusahaan yang berpengalaman dalam produksi pakaian. Saat ini Buh Raroh Konveksi memiliki 4 karyawan yang menguasai segala macam bidang produksi di dalamnya. Aminuddin sebagai pemilik Buh Raroh Konveksi ingin memfokuskan setiap karyawan untuk ditempatkan di masing-masing bidang produksi. Berikut adalah data biaya dalam ribuan yang dibayarkan kepada karyawan setiap produksinya. Oke, di situ karyawannya ada 4, yaitu si Wawan, Heri, Agus, dan David. Berdasarkan data di situ, bantulah Aminuddin untuk menentukan alokasi penugasan yang sebaiknya diterapkan agar biaya minimum, menentukan biaya terendah yang dikeluarkan untuk membayar para karyawannya. Oke, kita harus mencari itu tadi ya, membantu. Nah, penyelesaiannya, susunlah tabel yang memuat pekerjaan dan pekerjaan atau tugas tertentu beserta biaya atau waktunya. Pastikan jumlah baris sama dengan kolom. Di situ jumlah barisnya ada 1, 2, 3, 4, kolomnya 1, 2, 3, 4. Oke, berarti udah sama ya baris sama kolomnya. Nah, sekarang kita mencari pada masing-masing baris. Cari angka terkecil, kemudian selisihkan angka terkecil tersebut pada angka-angka lainnya di baris tersebut. Berarti barisnya di situ ada baris Wawan, Heri, Agus, dan David. Di baris Wawan, angka terkecilnya ada angka 5. Kemudian Heri ada 35, Agus angka 20, dan David angka terkecilnya 25. Nah, setelah itu kita selisihkan angka-angkanya. Kita selisihkan angka terkecil tersebut pada angka-angka lainnya di baris tersebut. Nah, hasilnya akan seperti ini. Pada masing-masing kolom, sekarang ganti kolom, tadi kan sudah baris, sekarang ganti kolom. Pada masing-masing kolom cari angka terkecil, kemudian selisihkan angka terkecil tersebut pada angka-angka lainnya di kolom tersebut. Berarti kolom sablon udah ada, bordir ada, dijahitnya, jahit yang ini guys. Oke, kita cari angka terkecilnya dijahit. Angka terkecil dijahit itu ada angka 15 dan 15. Kemudian kita selisihkan
angka terkecil tersebut pada angka-angka lainnya di kolom tersebut. Seperti tadi ya cara pengerjaannya, maka akan menghasilkan angka ini. Nah, oke, setelah itu buatlah garis buatan secara vertikal atau horizontal dalam jumlah yang paling minimal dengan melewati angka 0 terbanyak pada baris atau kolom tersebut. Angka 0 yang telah terkena garis tidak dapat digunakan kembali untuk membuat garis yang lain. Sekarang kita buat garis buatan. Iya, garis buatan di situ ada, lalu di situ oke. Loh, ini 3 doang. Nah, karena jumlah garis buatan belum sama dengan jumlah baris atau kolom, maka dilakukan proses eksekusi lanjutan. Garis buatan berjumlah 3, tetapi jumlah baris ada 4, jadi kurang 1. Oke, caranya seperti ini. Kita tentukan angka terkecil dari angka-angka yang tidak terlewati oleh garis. Nah, di sini berarti angka terkecilnya ada angka 5. Oke, kemudian kurangi angka-angka yang tidak terlewati garis dengan angka terkecil tersebut. Kita kurangi 5, kurangi 5. Nah, di angka-angka ini dikurangi 5 semua ya, berarti angka 5-nya berubah jadi angka 0. Dan tambahkan angka terkecil tersebut pada angka yang terletak pada perpotongan garis. Terkena 2 garis, jadi yang terkena perpotongan itu ditambah 5. Oke, setelah dihitung maka hasilnya akan seperti ini. Iya. Jika sudah di sini kan jumlah garis buatan ada 3, sedangkan barisnya itu ada 4, berarti kita buat satu lagi garis buatan. Nah, jika jumlah garis yang ada sama dengan jumlah baris atau kolom, maka pekerjaan tersebut telah optimal. Karena jumlah baris buatan sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti penyelesaian telah optimal. Apabila penugasan telah optimal, langkah selanjutnya mengalokasikan para pekerja dengan jenis pekerjaan yang ada. Alokasi pekerjaan dilakukan dengan memperhatikan angka 0 pada pekerja dan pekerjaannya. Iya, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi di situ Wawan, kita lihat baris Wawan, angka 0-nya berarti ada di sablon. Oke, Wawan bertugas menyablon. Kemudian Heri, bordir dan jahit. Karena bordir sudah ditugaskan ke Agus, maka Heri bertugas menjahit. Lalu Agus itu ada sablon atau bordir. Tadi kan sablon udah ditugaskan ke Wawan, jadi Agus bertugas membordir. Dan David, jahit atau packing. Karena jahit sudah ditugaskan ke Heri, maka David bertugas mempacking. Nah, cara pengerjaannya seperti itu teman-teman ya. Sekarang kita sudah menemukan masing-masing pekerjaan yang tepat untuk para karyawan si Wawan, Heri, Agus, dan David. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dan terima kasih.